Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Halo, selamat pagi adik-adik, Shalom. Kita berjumpa lagi pada minggu hari ini tanggal 23 Agustus dalam kebaktian online sekolah minggu. Nah, mari adik-adik sebelum kita mulai bersekolah minggu, kita akan nyanyi bersama-sama. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, mari kita berdoa dulu sebelum sekolah minggu ini dimulai. Mari kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, telah Kau kumpulkan kami bersama-sama pada pagi hari ini dalam sekolah minggu online. Dan kami mohon bimbingan dan penyertaan-Mu Tuhan buat adik-adik kami yang akan berkumpul mendengarkan firman-Mu dan akan mendengarkan sebuah cerita, supaya apa yang telah Tuhan sampaikan pada minggu hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami pribadi dan kehidupan kami sehari-hari. Tolong hadirlah ya Tuhan, tanamkanlah benih ini dalam hati kami supaya kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Datanglah Tuhan Yesus, dan selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Amin. Nah, ayo adik-adik. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan sekali lagi ya. Mari kita bangkit berdiri lagi, kita akan bernyanyi Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semuanya cinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam, semua
hanya cinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Nah, adik-adik, sudah kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Hana. Nah, adik-adik duduk yang tenang ya. Dan sebelum kita mendengarkan firman, kita akan bernyanyi dulu satu lagu lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, bisa kan? Yuk kita bernyanyi dulu. Adik-adik semuanya mengikuti ya gerakannya ya. Mari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat jumpa lagi di kesempatan yang indah di Sekolah Minggu Immanuel pada kesempatan hari ini. Hari Minggu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Anak-anak masih ingat? Coba, siapa yang masih ingat? Ingat nama Hana yang di Alkitab? Nah, ini juga nama yang sama dengan yang di Alkitab, yaitu Hana, yang bisa dipanggil Bu Hana. Kalau lupa, sekarang bisa kembali ingat. Nah, kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dengan judul Kerjakan yang Terbaik. Apa anak-anak? Kerjakan yang terbaik. Nah, sebelum kita akan mendengar lebih lanjut, Bu Hana akan membacakan satu ayat dari kitab Keluaran pasal 1 ayat yang ke-17 yang demikian bunyinya. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup.
Demikian pembacaan firman yang diambil dari Keluaran pasal 1 ayat 17 untuk mendasari cerita pada pagi hari ini. Anak-anak, ada dua orang yang bernama Sifra dan Puah. Tentu nama ini mungkin asing bagi kalian semua ya. Nah, mengapa nama ini diangkat menjadi satu cerita di sekolah minggu pada pagi hari ini? Karena dia mempunyai satu yang dapat kita contoh dalam kehidupannya. Sifra dan Puah adalah bidan yang tentu saja kalian tahu. Siapa di antara kalian yang orang tuanya menjadi bidan? Nah, di sini mungkin ada ya, orang tua menjadi bidan. Apa tugas bidan itu? Ada yang tahu anak-anak? Nah, tugas bidan ialah menolong kelahiran seorang anak. Nah, di sebuah negara yaitu di Mesir, ada seorang raja yang bernama Raja siapa? Ayo, pasti pernah mendengar raja yang sangat terkenal di Mesir. Raja siapa? Ada yang tahu? Ya, oke. Yaitu Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah seorang raja yang memerintah di Mesir, tapi raja itu tidak mengenal Allah. Raja itu tidak mengenal Allah sehingga raja itu juga tidak mengenal kasih. Dalam memerintahnya tidak berdasarkan kasih, tidak berdasarkan hikmat dari Tuhan, tidak berdasarkan hal-hal yang baik, tapi dia terkenal sebagai seorang raja yang sangat jahat di dalam kepemimpinannya. Kalian masih ingat bahwa bangsa Israel pernah tinggal di Mesir, yaitu bangsa Israel itu adalah keturunan dari Yusuf. Dan karena bangsa Mesir tidak senang atau membenci pada bangsa Israel, sehingga ketika Raja Fir'aun itu mengetahui bahwa ada seorang Israel yang tinggal di Mesir yang akan melahirkan seorang anak laki-laki, dia sangat marah. Oleh sebab itu Raja Fir'aun kemudian membuat satu pengumuman atau perintah. Perintahnya itu sangat menakutkan. Perintah itu disampaikan kepada semua bidan-bidan bahwa semua bidan yang melahirkan, maksudnya menolong kelahiran anak itu, kalau anak itu lahir harus dibunuh, terutama anak laki-laki. Nah, tadi di atas Buana telah katakan bahwa ada dua orang bidan yang bernama siapa? Sifra dan Puah. Baik. Ketika Sifra dan Puah mendengar akan pengumuman raja bahwa para bidan harus membunuh anak-anak yang lahir yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian Sifra berpikir, wah, gimana ya? Mereka berdua berembuk, bagaimana ini? Ya, bagaimana baiknya? Apakah kita juga ikut melaksanakan perintah dari Fir'aun atau kita lebih takut pada Tuhan? Nah, Sifra, kita harus takut kepada Tuhan. Kita tidak usah melaksanakan perintah dari Raja Fir'aun yang kejam itu. Kan Tuhan tidak menghendaki kalau kita membunuh seseorang. Kalau kita melakukan pembunuhan, berarti kita tidak mengasihi sesama, juga tidak taat akan perintah Tuhan. Sebaiknya kita tidak usah membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan oleh seorang ibu, meskipun itu perintah dari seorang raja. Nah, setelah mereka berdua itu berembuk,
akhirnya ada keputusan bahwa bidan Syifra dan Puwa tidak membunuh bayi yang dilahirkan seorang ibu meskipun itu bayi laki-laki. Nah, anak-anak, siapa coba bayi itu namanya pasti sudah tahu. Dan mungkin guru-guru sekolah minggu pasti pernah menceritakan dari kelas kecil sampai dengan kelas besar. Siapa yang tahu? Ayo. Ya, siapa? Yang namanya depannya M. Siapa yang di sini ada nama depan M? Yaitu Musa. Siapa anak? Musa. Nah, ketika Raja Fir'aun mendengar bahwa ada seorang ibu yang melahirkan, kok namanya Musa, berarti itu cewek apa cowok coba? Nah, anak itu adalah seorang anak laki-laki. Musa berarti seorang laki-laki. Loh. Alangkah terkejutnya Raja Fir'aun itu ketika tahu bahwa Musa itu lahir dengan selamat dan tidak dibunuh oleh bidan yang melahirkan. Lalu Raja Fir'aun memanggil kedua bidan itu. Siapa di antara kalian para bidan yang telah melahirkan anak laki-laki yang dilahirkan oleh ibu tetapi tidak dibunuh? Ambil ke sini. Maka akhirnya dipanggillah kedua bidan tadi, yaitu siapa? Syifra dan Puwa. Dengan perasaan takut, gemetar, gentar, mereka lagi berlembut lagi. Bagaimana enaknya kita datang menghadap raja apa tidak? Ya harus datang. Pokoknya kita harus bilang datang karena kita melakukan kebaikan, karena kita melakukan kebenaran, karena kita takut akan Tuhan. Pasti Tuhan akan membela kita. Baiklah, mari kita berangkat bersama menghadap raja. Akhirnya kedua bidan tadi menghadap kepada raja dan bertemu dengan Fir'aun. Maka Raja Fir'aun bertanya, "Hei bidan-bidan, mengapa kamu tidak membunuh anak yang dilahirkan oleh ibu Yokebed yang bernama Musa itu? Tidak kamu bunuh?" Terus dia berkata, "Maaf Raja, karena ketika aku datang ke tempat ibu Yokebed itu anaknya sudah lahir, sehingga saya tidak sempat untuk membunuhnya dan saya takut kepada Tuhan, sehingga saya tidak mau membunuh anak laki-laki yang lahir itu meskipun ini perintah dari raja." Akhirnya raja tidak memberikan hukuman karena Syifra dan Puwa dilindungi oleh Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita ini kalian dapat mengambil contoh. Ada dua pribadi yang bisa diambil contohnya. Satu, pribadi yang baik, yang suka menolong, tidak membedakan agama, membedakan ras, tidak membedakan sosial ekonomi, tidak membedakan pendidikan, menolong dengan tulus, dan dia sangat senang kalau dia sudah menolong seseorang. Karena dia tahu bahwa itu perbuatan baik, dan perbuatan baik adalah perintah dari Tuhan. Yang satu adalah pribadi yang jahat. Siapa itu? Yaitu Raja Fir'aun. Nah, oleh sebab itu, setelah mendengar cerita ini, mari kita akan lakukan yang terbaik untuk orang lain, untuk sesama, untuk orang tua, untuk gereja. Nah, contohnya apa? Anak-anak mungkin kelas kecil mengatakan, "Loh, aku kan belum bisa melakukan yang baik." Maksudnya seperti bidan itu. Tidak perlu melakukan hal yang besar seperti yang dilakukan bidan Syifra dan Puwa, tapi kita bisa melakukan kebaikan itu dari hal-hal yang kecil. Misalnya, contohnya menolong seorang yang menyeberang jalan, kemudian membantu ibu menjaga adik ketika ibu sibuk bekerja, atau ada yang malah kali adik atau nukali dalam bahasa Jawa. Siapa di sini? Ayo, pasti ada gitu. Nah, kalau kemarin belum bisa melakukan yang baik, sesudah mendengar cerita contoh ini kita akan melakukan hal-hal yang baik
untuk Tuhan. Nah, bisa kita melakukan untuk Tuhan, untuk sesama, untuk teman. Nah, kalau untuk teman bagaimana? Misalnya teman itu mengalami kesulitan di dalam mengerjakan PR, kita wajib menolong. Kemudian kalau untuk Tuhan, perbuatan baik untuk Tuhan apa? Oh, memberikan persembahan. Persembahan berupa apa? Kalau suaranya bagus, yang dengan suaranya kita akan memberikan untuk Tuhan. Misalnya contohnya pada waktu ada Natal, kita mengikuti latihan paduan suara. Kemudian pada waktu Paskah, kemudian yang pandai membuat puisi, kalian bisa juga membuat puisi yang indah kemudian dibacakan ketika kita mengadakan perayaan Natal ataupun Paskah. Untuk anak-anak kecil misalnya dibimbing oleh para bapak ibu guru, menggambar yang bagus, membuat keterampilan, dan kemudian kalau dipilih yang bagus oleh bapak ibu guru sekolah minggu akan dipasang di mading. Kemudian yang misalnya persembahan yang lain lagi apa? Berupa uang, misalnya memberikan persembahan kepada Tuhan berupa uang. Ini sudah dilatih sejak kecil ya. Kita di sekolah minggu juga memberikan persembahan. Mungkin kalau pas sekolah minggu libur, kita ikut orang tua ke gereja memberikan persembahan berupa uang. Nah, kalau memberikan persembahan berupa uang berarti kita memberikan yang terbaik. Maksudnya ya uangnya yang bagus, tidak dikuel-kuel, tidak dilipat, dimasukkan, tapi yang bagus ya. Kalau diberi uang 5.000 untuk persembahan ya berikan kepada Tuhan, tidak kemudian yang bagus disimpan, kemudian yang jelek yang diberikan kepada Tuhan. Itu tidak baik ya. Jadi memberikan yang terbaik itu adalah hal yang terpuji. Kalau kalian melakukan hal yang terbaik, pasti akan mendapat teman yang baik. Orang menyenangkan orang tua, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang-orang yang terdekat dengan Tuhan. Alangkah indahnya bila hal ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah dari sekarang. Kalau kemarin belum, tidak apa-apa. Tapi setelah mendengar cerita dari Sifra dan Ruangan, kita lakukan aja. Kemarin aku masih mukul adik, kemarin aku masih bentak adik. Sekarang ini yang problem. Kalau melakukan itu tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita ubah. Sedikit demi sedikit ada nyanyian ya. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, dan selanjutnya. Masih ingat kan? Oke. Nah, anak-anak, inilah cerita yang mungkin terlalu panjang atau pendek ya. Yang bisa diambil contohnya, yang tadi yang baik, yang diambil contohnya dimulai dari sekarang, menyayangi adik, menyayangi kakak, menyayangi orang tua. Itulah hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Saya kira cukup sekian, dan kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapak. Terima kasih pagi hari ini Engkau telah hadir bersama dengan kami, menolong kami, membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan terlebih menjadikan kami kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak kami, memulai dari kecil ya Tuhan, melakukan kebaikan, menolong orang lain, menolong sesama yang berbeda dalam banyak hal. Juga berbuat baik kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekarang sedang mengalami ujian, meskipun dia harus belajar di rumah melalui online. Berkati mereka, berkati orang tua mereka supaya dapat membimbing anak-anak dengan baik, dengan sabar, dengan tabah, dan anak-anak akan boleh berhasil untuk masa depan mereka masing-masing. Berkati guru-guru sekolah minggu, biarlah senantiasa mendoakan anak-anak sekolah minggu sebagai generasi penerus gereja. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu, berikan kesehatan di dalam kehidupan setiap harinya, dan tetap berada di dalam kondisi yang prima atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan adanya corona, biarlah kami tetap dapat senantiasa bertahan di dalam iman percayanya kepadamu dan tidak tergoyahkan.
Ampunkan Bapa atas dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan sepanjang pertemuan pagi hari ini. Terpuji Engkau Bapa di atas segalanya, dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan di atas segala raja, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana? Tadi sudah mendengarkan firman dari Bu Hana, bukan? Nah, apa pelajaran yang bisa adik-adik ambil? Bahwa kita semua, dari anak-anak, dari orang dewasa, dari orang tua, semuanya harus tetap terus berbuat baik. Kita harus mempunyai kelakuan yang baik dan berbuat baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Dari suku, bangsa, agama, maupun sesama manusia, sesama teman, saudara yang ada di sekitar kita. Nah, sekolah minggu pada minggu hari ini yang bersama Ibu Yeni akan berakhir dan kita akan kembali lagi ke rutinitas masing-masing, ke rutinitas seperti biasa untuk belajar di rumah, dan kita akan menutup sekolah minggu hari ini dengan pujian satu lagu, Rukun Cinta Satu Sama Lain. Bisa kan? Yuk mari kita bernyanyi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Nah, adik-adik, sekolah minggu pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita menutup acara ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari, Ibu Yeni akan memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini, sehingga sekolah minggu pada pagi hari ini berlangsung dengan lancar. Dan terima kasih buat firman yang sudah Tuhan tanam dalam hati kami. Dan kami berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu, buat adik-adik sekalian, guru-guru anak-anak sekolah minggu Immanuel, GKJ WPM. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, dan semoga semua permasalahan dalam negara kita ini semoga berlalu, dan virus corona juga cepat berlalu. Dan sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini Tuhan. Tolong berkati kami masing-masing semua yang melakukan kebaktian online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan kita akan berjumpa lagi dalam sekolah minggu online. Terus saksikan ya. Selamat siang, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.